Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Imanto, Kepala Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kolaka Utara. Siapa kita? Kejari Kolaka Utara. Siapa kita? Kejari Kolaka Utara. Kejari Kolaka Utara. Masih bisa. Terima kasih kami sampaikan kepada tim penilai evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Dalam kesempatan ini kami akan menguraikan pembangunan zona integritas yang telah kami lakukan dengan melakukan 6 area perubahan. Yang pertama adalah manajemen perubahan. Tujuan yang hendak kita capai adalah mengubah secara sistematis dan konsisten mengenai mekanisme kerja, pola pikir atau mindset, budaya kerja atau culture set. Hal yang telah kami lakukan, yang pertama adalah kami telah membentuk tim kerja dan kami telah melakukan rapat pembangunan tim kerja melalui pembangunan zona integritas dengan menerbitkan surat keputusan tim kerja pembangunan zona integritas. Di sini kami juga telah melakukan kegiatan berupa dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas dan kami telah menyusun rencana aksi pembangunan zona integritas. Dan selanjutnya adalah sebagai perwujudan dari pembangunan zona integritas tersebut, kami telah menandatangani fakta integritas dan komitmen bersama, di mana fakta integritas dan komitmen bersama tersebut telah kita publikasikan melalui website, Facebook, Instagram, dan YouTube yang kami miliki. Yang ketiga adalah pemantauan dan evaluasi pembangunan wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Kami juga telah melakukan rapat evaluasi dan monitoring secara berkala dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil rapat evaluasi dan monitoring pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Di dalam rapat tersebut kami juga telah mengadakan notulen hasil rapat, hasil rekomendasi, dan laporan tindak lanjut dari hasil rekomendasi. Yang keempat adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Telah ditunjuk agen perubahan melalui surat keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tentang penetapan agen perubahan di lingkungan Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, di mana dalam SK tersebut kita cantumkan juga adanya fakta integritas, rencana aksi dari tiap agen perubahan, dan laporan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya kami juga melakukan pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Kejaksaan Kantor Kejaksaan Negeri Kolaka Utara melalui pengadaan banner budaya malu, 7 tertib pelaksanaan tugas, ceramah agama, dan senam pagi. Yang kedua adalah penataan tata laksana. Tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan efisiensi, efektivitas, sistem, dan prosedur yang jelas. Dan hal yang telah kami lakukan adalah, yang pertama adalah kita telah menetapkan adanya prosedur operasional tetap SOP dalam menjalankan kegiatan. Yang selanjutnya adalah kita juga telah menyediakan SOP setiap bidang, di mana setiap bidang telah memiliki SOP sehingga jelas tupoksi yang harus dilakukan. Dan setiap kegiatan selalu kita adakan notulen dan laporan hasil evaluasi. Yang kedua adalah e-office. Kita telah aktif melakukan penginputan data melalui aplikasi SIMKARI. Kami juga aktif melakukan penginputan data pada aplikasi CMS atau Case Management System. Kami juga melakukan penataan dokumen penataan arsip secara digitalisasi. Yang ketiga adalah keterbukaan informasi publik. Digitalisasi sarana informasi visual pada seksi tindak pidana umum, seksi tindak pidana khusus, dan seksi intelijen. Informasi ini sudah kita tuangkan dalam bentuk digitalisasi di setiap bidang. Dan setiap kegiatan selalu kita adakan notulen, rapat, monitoring, dan evaluasi, sehingga kita ketahui perkembangan kegiatan di setiap bidang melalui SOP tersebut. Kita juga menyediakan banner informasi layanan pengambilan barang bukti, juga banner-banner tentang pengambilan tilang. Yang ketiga adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, aparatur pada zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Hal yang telah kami lakukan adalah, 1. Kita telah melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi.
di mana penempatan pegawai hasil rekrutmen kita tempatkan sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai. Kita juga mengikutkan pegawai melalui asesmen, kita juga memiliki peta jabatan, kita memiliki dokumen usulan kebutuhan pegawai dan laporan hasil evaluasi. Yang kedua adalah pola mutasi nasional. Kami telah melakukan rotasi pegawai atau mutasi lokal dalam satuan kerja dengan memperhatikan kompetensi pegawai dan juga laporan hasil evaluasi mutasi tersebut. Yang ketiga adalah pengembangan pegawai berdasarkan atau berbasis kompetensi. Kami juga melakukan pengembangan kompetensi pegawai dalam satuan kerja. Di sini bisa kita lihat adanya penilaian prestasi kerja dan sebagainya. Yang keempat adalah penetapan kinerja individu. Kami juga telah membuat adanya SKP, perjanjian kerja dari setiap pegawai, IKU, dan Renja. Yang kelima adalah penegakan aturan disiplin atau kode etik atau kode perilaku pegawai. Kami telah melakukan pemasangan aturan disiplin bagi pegawai di lingkungan kerja. Kami juga secara aktif setiap hari Senin melakukan apel kerja, juga melakukan absensi, di mana dalam masa pandemi ini kita lakukan secara manual. Kita juga telah memiliki bubaran pegawai, survei layanan, SKP, dan kegiatan penegakan aturan disiplin. Yang keenam adalah sistem informasi kepegawaian. Kita telah melakukan pemutakhiran data pegawai dalam aplikasi SIMKARI, juga DRP pegawai, dokumentasi kegiatan kepegawaian. Yang keempat adalah penguatan akuntabilitas. Di dalam penguatan akuntabilitas ini, tujuan yang dicapai adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada unit kerja di lingkungan kejaksaan, di mana hal yang telah kami lakukan adalah keterlibatan pimpinan melaksanakan fungsi pengawasan secara berkala dalam proses manajemen kinerja, penataan target, dan strategi. Di sini bisa kita lihat kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya adalah pengelolaan akuntabilitas kinerja. Tersedianya dokumen perencanaan pada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara meliputi Renstra, Renja, IKU, dan perjanjian kinerja. Kami juga melaksanakan yang kelima adalah penguatan pengawasan. Hal yang ingin dicapai adalah meningkatkan penyelenggaraan organisasi kejaksaan yang bersih dan bebas dari KKN. Hal yang telah kami lakukan adalah kami telah secara aktif melakukan kegiatan peringatan Hari Anti Korupsi. Kami juga melakukan kegiatan pembentukan unit pengendalian gratifikasi. Kami juga menyediakan banner budaya anti korupsi. Di sini yang kedua adalah kita melakukan penerapan SPIP atau penginputan laporan keuangan sebagai pengendalian internal Kejaksaan RI. Kami juga melakukan dokumentasi identifikasi lingkungan. Kami juga melakukan kegiatan laporan kegiatan pengendalian. Di samping itu kita juga melakukan penginputan laporan kegiatan. Penginputan laporan kegiatan melalui aplikasi sehingga diketahui kinerja dan penyerapan anggaran. Kami juga melakukan penginputan laporan kegiatan. Yang kedua adalah pengaduan masyarakat. Tersedianya sarana untuk menerima keluhan dan pengaduan masyarakat di PTSP. Kita juga membuat berita acara pengaduan masyarakat, laporan tindak lanjutnya dari pengaduan masyarakat tersebut. Yang keempat adalah whistleblowing system. Tersedianya ruang dan surat perintah unit perlindungan pelapor atau UPP serta melalui media sosial. Di sini bisa lihat kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Yang kelima adalah penanganan benturan kepentingan. Kita selalu mengadakan ekspos perkara dilakukan untuk menghindari adanya benturan kepentingan. Selanjutnya adalah kita secara aktif melakukan pelaporan data kekayaan dan alhamdulillah kita 100% melakukan pelaporan. Di sini kita lihat adanya peta benturan kepentingan, SOP penanganan dan penyelesaian, dan tanda terima LHKPN. Area yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Tujuan yang tidak dicapai adalah meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik, juga meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara. Hal yang telah kami lakukan adalah kami telah melakukan standar pelayanan, penerapan budaya 3S, senyum, salam sapa dalam pelayanan kepada masyarakat. Kami juga menyediakan alur pengembalian barang bukti, alur pengembalian tilang, dan maklumat pelayanan. Di sini kami juga telah melakukan pelaporan hasil evaluasi standar pelayanan.
Yang kedua adalah budaya pelayanan prima. Tersedianya sistem informasi tilang berbasis aplikasi sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah kami telah memiliki gedung pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP sebagai zona hijau yang terpisah dari gedung utama kantor Kejaksaan Negeri Kolaka Utara, zona merah. Dan syukur alhamdulillah di Kejaksaan Negeri Kolaka Utara telah memiliki ruang tunggu tamu yang cukup komprehensif. Kita memiliki poliklinik, kita memiliki ruang laktasi, kita juga memiliki perpustakaan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kita memiliki juga ruang smoking area yang cukup nyaman, dan kami juga memiliki lahan parkir yang terpisah antara pegawai dengan tamu. Kami juga menyediakan parkir khusus kepada kaum difabel. Kami juga menyediakan musola yang bisa dengan mudah masyarakat mengakses apa-apa yang ada di dalam zona hijau. Demikian yang bisa dapat kami sampaikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Siapa kita? Kejari Kolaka Utara. Siapa kita? Kejari Kolaka Utara. Kejari Kolaka Utara. Pasti bisa. Terima kasih.